Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan soleha, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Baik anak soleh dan soleha, sebelum kita mulai pembelajarannya, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Siap? Baik, kita mulai. Sikap berdoa. Tangan diangkat. Kepala ditundukkan. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan pemahaman yang baik. Nah, anak soleh dan soleha, silahkan menyiapkan peralatan pembelajarannya ya. Mulai dari buku paketnya, buku tulis, serta peralatan menulisnya. Baik, hari ini kita masuk pada tema 3, makanan sehat. Subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Pembelajaran 2, 3, dan 4. Dengan muatan pembelajaran kita adalah IPA, PPKN, dan IPS. Ya, anak soleh dan soleha, di setiap pembelajaran kita selalunya ada tujuan pembelajaran yang berusaha kita capai ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan membuat bagan, peserta didik mampu mendeskripsikan organ pencernaan pada manusia dengan benar. Yang kedua, dengan mencermati bacaan, peserta didik mampu mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungan alam dan lingkungan sosial dengan baik. Dan yang ketiga, dengan membaca teks bacaan, peserta didik mampu mendeskripsikan keberagaman dalam keluarganya dengan baik. Anak soleh dan soleha, pada pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari tentang organ pencernaan pada hewan ya. Kali ini kita masuk pada organ pencernaan pada manusia. Ya, salah satu ciri makhluk hidup adalah memerlukan makanan. Makanan yang telah dimakan akan diuraikan dalam sistem pencernaan menjadi sumber energi. Nah, anak soleh dan soleha, sistem pencernaan merupakan salah satu sistem kompleks yang terdapat dalam tubuh kita. Tanpa kita sadari dan tanpa harus diperintah, sistem pencernaan bekerja dengan sendirinya. Masya Allah, menakjubkan sekali ya anak soleh dan soleha. Nah, apa sajakah bagian-bagian dari sistem pencernaan manusia? Yang lalu kita sudah mempelajari sistem pencernaan pada sapi ya. Nah, sekarang mari kita perhatikan sistem pencernaan pada manusia pada gambar berikut ini. Nah, inilah anak soleh dan soleha organ pencernaan pada manusia ya. Yang pertama ada mulut, lalu kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Ya, anak soleh dan soleha, sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Makanan yang semula dalam bentuk kasar dapat berubah menjadi bentuk yang lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim. Selain itu, anak soleh dan soleha, sistem pencernaan juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan tubuh. Keberadaan zat-zat sisa tersebut dapat menjadi racun bagi tubuh manusia jika tidak dikeluarkan. Nah, anak soleh dan soleha, pada saat kita makan, bagaimana ya perjalanan makanan dalam tubuh kita? Nah, berikut ini diagram alur proses pencernaan makanan pada manusia. Makanan yang kita makan masuk melalui mulut, dan di dalam mulut itu dikunyah dengan gigi juga dengan bantuan lidah. Selanjutnya, makanan ditelan lewat kerongkongan. Nah, selanjutnya makanan masuk ke lambung
untuk dicerna dengan bantuan enzim. Dari lambung anak soleh dan soleha, makanan yang sudah halus itu masuk ke usus halus untuk penyerapan sari-sari makanan. Selanjutnya, makanan menuju usus besar untuk penyerapan air dan sisa makanan keluar melalui anus. Masya Allah, sungguh luar biasa ya anak soleh dan soleha proses perjalanan makanan di dalam tubuh kita. Olehnya itu, makanlah selalu makanan yang bergizi agar pencernaan kita bisa bekerja dengan baik. Berikut percakapan antara Udin, Siti, dan Lani tentang proses perjalanan makanan di dalam tubuh. "Bekal apa yang kamu bawa hari ini, Din?" tanya Siti. "Tenang Siti, hari ini aku membawa makanan sehat loh. Aku membawa nasi dengan tumis sayur dan telur," jawab Udin. "Wah, kedengarannya enak, Din," ungkap Siti. "Iya, enak dan sehat. Nah, sekarang aku mau tanya, apa ada yang masih ingat organ pencernaan manusia?" kata Lani. "Masih, makanan dikunyah di dalam mulut dengan gigi. Kemudian," jawab Udin. Lani meneruskan, "Makanan meluncur masuk ke kerongkongan untuk kemudian masuk ke lambung," sambung Siti. "Dan dari lambung, makanan diubah menjadi bubur makanan yang kemudian diserap oleh apa?" tanya Lani lagi. Nah, Udin menjawab, usus halus akan menyerap semua sari-sari makanan, Lan," jawab Udin. Nah, Siti menyambung, "Selanjutnya, makanan yang tidak dapat dicerna bergerak menuju usus besar." "Aku lupa apa yang terjadi saat makanan berada di usus besar ya?" tanya Udin. "Usus besar menyerap air yang terdapat dalam bubur makanan dan menjadi tempat terjadinya proses pembusukan makanan, Din," jawab Lani. "Kemudian makanan yang sudah melalui semua proses tersebut masuk ke anus untuk kemudian dibuang," sambung Lani. "Jangan lupa makanan yang sehat ya. Makan makanan yang sehat ya teman-teman, agar kesehatan organ pencernaan kita tetap terjaga," kata Siti. Nah, anak soleh dan soleha, makanan sehat itu tidak selalu harus mahal ya. Makanan merupakan sumber energi bagi tubuh kita. Nah, sekarang mari kita baca teks yang berjudul tentang makanan sebagai sumber energi. Makanan merupakan bahan baku utama bagi manusia untuk memproduksi energi dan memenuhi segala nutrisi yang diperlukan tubuh. Ibarat bensin yang sangat vital peranannya bagi kendaraan bermotor, makanan sangat berperan bagi tubuh manusia dalam mempertahankan kelangsungan hidup. Namun, tidak semua jenis makanan yang dikonsumsi dapat memberikan asupan gizi yang baik dan sehat. Makanan yang sehat ialah makanan yang mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk memperoleh energi. Nah, anak soleh dan soleha, dalam pemenuhan makanan, manusia tidak dapat bekerja sendiri. Contohnya, dalam budidaya padi, manusia melakukan interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan hidup atau lingkungan alamnya ya. Nah, proses apa saja yang terjadi dalam budidaya padi? Siapa yang terlibat dalam proses tersebut? Apakah dalam proses tersebut manusia berinteraksi dengan lingkungannya? Bagaimana dengan lingkungan sosialnya? Nah, anak soleh dan soleha, siapa yang tahu apa itu interaksi sosial? Ya, interaksi sosial adalah hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial amat dibutuhkan untuk kehidupan bersama, sebab individu tidak dapat hidup tanpa individu lainnya. Interaksi sosial dengan lingkungan hidup merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami.
gunung, sawah, gunung, sungai, rawa merupakan contoh-contoh lingkungan alam. Nah, anak-anak soleh dan soleha, berikut contoh interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan alam yang terdapat pada lahan pertanian padi. Contoh interaksi sosial yaitu kerjasama petani dalam memanen padi. Sedangkan contoh interaksi dengan lingkungan alam yaitu pada saat petani membajak sawah. Nah, anak soleh dan soleha, kita cermati percakapan Siti dan Lani ya. Ternyata tidak hanya buah-buahan yang bermanfaat untuk tubuh kita, sayuran pun memiliki manfaat yang luar biasa loh, kata Siti. Aku lebih suka wortel dibandingkan dengan sayuran lainnya, kata Lani. Oh ya, mengapa kamu lebih suka wortel, Lani? Tanya Siti. Tentu saja aku lebih suka wortel karena wortel mengandung vitamin A yang tinggi. Wortel ini sangat baik untuk mataku, jawab Lani. Oh iya juga ya Lan, aku jadi ingin lebih tahu tentang wortel dan petani wortel, kata Siti. Nah, anak soleh dan soleha, wortel merupakan salah satu sayuran ya, dan sayuran itu merupakan makanan yang sehat untuk tubuh. Nah, berikut adalah peta pikiran tentang sayuran. Dari mana sayur kita dapatkan? Nah, sayuran kita dapatkan dari kebun yang menanam sayur dan mereka jual ke pasar. Selanjutnya, siapa yang menanam sayur? Ya, yang menanam sayur adalah para petani sayur. Apakah peranan petani bagi kehidupan kita? Ya, peranan petani bagi kehidupan adalah penyedia makanan pokok bagi kita, mulai dari beras, jagung, ubi, gandum, buah, dan sayuran. Bagaimana cara petani sayur memanfaatkan lingkungan hidup? Nah, para petani sayur memanfaatkan lingkungan hidup dengan cara menanam sayur untuk memenuhi kebutuhan mereka. Petani sayur menanam di ladang sawah dan kebun. Nah, anak soleh dan soleha, untuk mengetahui tentang wortel, mari kita membaca bacaan mengenai wortel. Mengenal wortel. Sayuran termasuk daftar makanan yang harus dikonsumsi setiap hari. Seperti halnya buah-buahan, sayuran juga menyuplai serat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk memperlancar proses pencernaan. Banyak sekali jenis sayuran yang dapat kita pilih untuk dikonsumsi, baik untuk dimasak, dimakan sebagai lalap, maupun dibuat menjadi jus. Dibuat seperti apapun, kita masih tetap bisa merasakan manfaat sayuran bagi kesehatan kita. Salah satu contoh sayuran yang bermanfaat adalah wortel. Wortel baik untuk kesehatan mata karena memiliki vitamin A dan beta-karoten yang tinggi. Lalu, seperti apakah kegiatan petani wortel yang berada di balik tanaman yang berkhasiat ini? Nah, salah satunya adalah seorang petani wortel yang bernama Gede Suradana dari Desa Batunya, Kabupaten Tabanan, Bali, yang membudidayakan wortel jenis lokal. Suwardana memaparkan selama masa tanam, para petani rutin memberi pupuk pada awal masa tanam. Menurutnya, pemberian pupuk di awal masa tanam sangat berpengaruh terhadap perkembangan tanaman. Pupuk yang mereka gunakan adalah pupuk organik. Hasil pertanian wortel lokal juga tidak mengecewakan. Gede Suwardana menjelaskan bahwa ia mampu memperoleh omset sebesar 2 juta rupiah per bulan dengan harga jual per kilogram sebesar 7.000 rupiah. Untuk pemasaran, Suwardana menjelaskan bahwa ia membawa wortel-wortelnya tersebut ke pasar Batu Riti Tabanan
Di sana ia bertemu dengan pengepul sayur yang kemudian mendistribusikan wortel-wortelnya ke beberapa daerah di Pulau Bali. Dalam dunia usaha pertanian, ada 3 pihak yang selalu bekerja sama, yakni pemasok, petani yang bersangkutan, dan distributor yang membeli sayur mayur atau buah-buahan dari petani. Ada pula penjual sayur yang secara langsung membeli sayuran dari petani dan menjualnya secara berkeliling. Nah, ini adalah salah satu contoh interaksi lingkungan alam, petani wortel, dan interaksi dengan lingkungan sosial ya. Interaksi dengan lingkungan alam, contohnya petani membudidayakan wortel, petani memupuk tanaman wortel. Kemudian, untuk contoh interaksi dengan lingkungan sosial yaitu petani menjual wortel ke pengepul sayur. Petani penjual sayur yang membeli sayuran dari petani. Kerjasama antara pemasok dan distributor. Nah, berdasarkan bacaan mengenal wortel, kita menemukan keberagaman jenis pekerjaan, yaitu petani, pengepul sayur, dan penjual sayur. Nah, anak soleh dan soleha, keberagaman yang tinggi dapat kita temukan di lingkungan pasar, tempat para petani menjual hasil pangannya. Mengapa demikian? Ya, hal ini dikarenakan pasar merupakan tempat bertemunya pedagang dan pembeli untuk melakukan kegiatan jual beli. Seperti contoh pada gambar ini ya. Para penjual dan pembeli yang bertemu di pasar bisa berasal dari berbagai suku, agama, dan tingkat sosial ekonomi. Oleh karenanya, diperlukan rasa toleransi dan tenggang rasa yang tinggi agar kerukunan tetap terjaga. Kepedulian masyarakat Indonesia tentang toleransi terhadap keberagaman sudah semakin tinggi. Nah, anak soleh dan soleha, salah satu bentuk keberagaman adalah keberagaman adat istiadat. Ya, di Indonesia terdapat banyak perbedaan adat istiadat ya. Nah, anak soleh dan soleha, tahu tidak tentang upacara Rambu Solo di Tanah Toraja? Ya, untuk lebih jelasnya, mari kita simak bacaan berikut ini ya. Pesona Tanah Toraja. Sebagai salah satu tempat yang terindah di Indonesia, Tanah Toraja di Sulawesi Selatan yang mempunyai begitu banyak pesona alam dan adat istiadat yang unik dan sangat menarik untuk dinikmati. Berkat kekayaan budayanya yang luar biasa, Tanah Toraja bahkan dimasukkan ke dalam daftar sementara warisan dunia oleh UNESCO di tahun 2004. Adalah sebuah upacara kematian yang dinamakan Rambu Solo, yang merupakan upacara mengantarkan sanak keluarga yang telah meninggal dunia ke alam baka. Upacara ini biasanya dilangsungkan secara meriah selama berhari-hari serta melibatkan seluruh penduduk desa. Baik anak soleh dan soleha, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Namun sebelum Ustazah tutup, Ustazah mau bertanya dulu, sudah belajar apa sajakah kita hari ini? Ya, hari ini kita sudah belajar tentang organ pencernaan manusia. Selain itu, kita juga sudah belajar tentang interaksi manusia dengan lingkungan alam dan lingkungan sosial. Berikutnya, kita juga sudah belajar tentang keberagaman adat istiadat. Nah, untuk lebih mendalami pemahaman dalam pembelajaran hari ini, anak soleh dan soleha, Ustazah berikan tugas ya. Tugasnya itu 3 nomor. Yang pertama, tuliskanlah dalam bentuk bagan proses perjalanan makanan manusia mulai dari rongga mulut hingga keluar melalui anus. Yang nomor 2, tuliskan masing-masing 2 contoh interaksi manusia yang terjadi dalam budidaya padi. Nah, yang dituliskan itu 2 contoh interaksi dengan
alam dan 2 contoh interaksi sosial ya. Nah, yang ketiga, ceritakanlah adat istiadat yang ada dalam keluargamu. Tadi Ustazah sudah contohkan tentang adat istiadat di Tanah Toraja. Baik anak soleh dan soleha, tugasnya Ustazah tunggu dikumpulkan di sekolah ya. Untuk kelas A dikumpul hari Senin, sedangkan untuk kelas B dikumpul hari Selasa. Nah, Ustazah tutup pembelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.